Assalamualaikum, salam rahayu, dan semoga kita sejahtera. Ketemu lagi dengan RND Gurame Official. Kali ini RND akan membahas ketepatan di budidaya gurame agar kemungkinan kegagalannya itu kecil sekali. Sebelum saya bahas video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk itu. Jadi RND akan membahas budidaya yang kemungkinan gagalnya itu sedikit sekali. Kalau kita ingin budidaya yang dengan sedikit sekali kegagalannya, kita memulai dari ukuran perdana. Katakan kita memulai ukuran perdana, kita panen nanti di bibit sampai ukuran gaplek korek papir. Karena untuk mencapai ukuran sebesar itu, kalau kita memulai dari ukuran perdana itu tidak memakan waktu yang cukup lama. Jadi kalau kita memulai dari ukuran perdana itu ukuran sebesar kartu perdana ponsel. Kita bisa memulai dari ukuran itu, kita panen nanti di ukuran gaplek korek papir. Hanya butuh waktu 2,5 bulan sampai 3 bulan. Itu sudah bisa mencapai ukuran gaplek korek papir. Dan tentu dengan resiko yang sedikit sekali, karena kalau kita memulai dari ukuran perdana satu itu dia sudah bisa makan pelet, artinya itu lebih mudah. Jadi ya beda dengan kita memulai itu dari ikan sebelum makan pelet, karena resikonya besar sekali. Terlebih kalau masih diberi pakan cacing, kita benar-benar harus paham seperti itu. Jadi kalau kita ingin memulai, lebih baik dari ukuran perdana saja. Jadi kecenderungan berhasilnya itu lumayan tinggi, karena resikonya kecil sekali. Dengan satu syarat, kita ya betul-betul paham di teknik budidaya gurame itu sendiri. Karena ya kalau kita tidak paham dengan tekniknya, tentu nanti akan ada kesalahan-kesalahan yang akan membuat gurame itu sendiri jadi bermasalah. Seperti itu. Jadi yang terutama itu adalah di teknik. Kita harus bisa menguasai tekniknya untuk bisa mencapai target yang kita inginkan. Dan yang paling aman kalau kita ingin memulai dari ukuran seperti itu, dari perdana kita buat sampai ukuran gaplek korek papir, dan itu hanya butuh waktu 2,5 bulan sampai 3 bulan kita sudah bisa memanen untuk bibit gaplek korek papir. Dan yang kedua, kita memulai dari ukuran yang lebih aman lagi, yaitu dari papir atau ukuran rokok. Kita lihat di video ini adalah ukuran papir dan ukuran rokok. Dan di ukuran ini kita akan jauh lebih mudah daripada kita memulai dari ukuran perdana. Karena dari ikan yang sebesar papir dan rokok ini, satu kemudahannya adalah
ikan sebesar ini sudah bisa memakan daun. Artinya keuntungan kita adalah kita bisa menekan biaya pakan karena ikan sudah bisa memakan daun-daunan. Dan untuk gurame itu termasuk jenis ikan yang mudah sekali, karena kalau kita pelihara gurame tidak jauh beda dengan pelihara kambing atau sapi. Itu tidak jauh beda karena hampir semua jenis daun itu gurame doyan. Dan itu mudahnya di situ. Dan di ukuran ini kita bisa mencetak hanya sampai bisa di koralan, maksimal tentu sampai konsumsi. Untuk sampai di ukuran koral, kalau kita memulai dari papir atau rokok, itu juga waktunya hampir sama dengan kita memulai perdana sampai ukuran gaplek korek papir. Karena kalau kita memulai di ukuran papir dan rokok, kalau kita mau mencetak ukuran koral dengan isi 8, 9 sampai 10 ekor, itu hanya butuh waktu kisarannya sama 3 bulan. Dan kalau untuk lebih besar lagi kita tambah waktu 1 bulan, itu bisa sampai 5, 6, 7, 8 per kilo. Dan keuntungannya, kalau kita memulai dari ukuran sebesar papir dan rokok ini, resiko dari kegagalannya itu juga minim sekali, karena ikan di ukuran itu termasuk sudah kuat, juga termasuk tahan dengan penyakit. Tentunya masih ya dengan satu syarat, bagaimanapun seperti saya bilang tadi bahwa di menguasai teknik di budidaya gurame itu penting sekali, karena bagaimanapun tanpa teknik yang benar mustahil kita bisa mencapai hasil yang benar dan maksimal juga. Karena itu makanya di sini saya berbagi dengan teman-teman tentang teknik budidaya gurame itu, karena bagaimanapun saya sudah mengalami banyak hal di budidaya gurame dan saya tidak ingin itu terjadi dengan teman-teman RND. Jadi makanya saya konsisten di sini berbagi teknik budidaya. Nah, ini adalah ikan yang sekilo isi 8, 9, 10, 11 sampai 12 ekor. Ini ikan sudah dijual dengan cara ditimbang, dan kalau kita menjual dengan cara ditimbang itu lebih mudah. Itulah jauh lebih mudah ketika kita membuat ikan sampai di ukuran koral. Koral itu ukurannya yang lazim disebut koralan di gurame itu adalah ikan dari mulai isi 4, 5, 6, 7 sampai dengan 8, 10 paling banyak itu di ikan itu lazim disebut koralan, seperti itu. Dan itu juga di budidaya gurame itu sangat dibutuhkan sekali, tentu oleh mereka yang ingin mencetak konsumsi. Dan kalau kita ingin lebih mudah lagi, ya kita dikonsumsi. Karena dikonsumsi ya tentunya ikan semakin besar itu risiko kegagalan itu semakin kecil, seperti itu. Jadi beda lagi dengan kalau kita memulai budidaya itu dari betul-betul dari nol, dari kita melihara indukan, kita terus mendeder sendiri,
sampai nanti pembesaran itu butuh teknik yang sangat banyak. Pengetahuan harus benar-benar tahu, mengerti, paham di budidaya gurame. Dan saya melakukan itu dari nol, dari indukan, membuat bibit sendiri dan sampai pembesaran. Itu kenapa saya berbagi teknik di sini, karena semua pengalaman di gurame itu termasuk saya udah alami semua, dan semua yang saya bagi di sini itu berdasarkan pengalaman pribadi, bukan dari teori-teori saja, tapi betul-betul berdasarkan pengalaman saya selama berkecimpung di budidaya gurame. Dan kalau kita niati dengan betul-betul, maka ya hasilnya di gurame itu tidak mengecewakan, karena bagaimanapun gurame adalah konsumsi yang cukup digemari masyarakat kita, di restoran, sekarang lesehan juga banyak sekali, ikan bakar dan lain sebagainya. Dan seperti saya jelaskan di video tadi, kalau kita ingin memulai di segmen yang paling aman adalah yang dengan agak berisiko, ya kita mulai dari perdana. Kita cetak sampai gaplek korek papir. Dan yang di segmen kedua itu kita mulai dari papir atau dari rokok, kita cetak koralan. Dan itu lebih sedikit sekali risiko. Dan yang paling sedikit sekali risikonya itu adalah di pembesaran, kita cetak konsumsi. Kita mulai dari koral, ya tentu dengan modal yang cukup lumayan besar kalau kita mulai dari koralan, kalau kita ingin cetak konsumsian seperti itu. Jadi semakin kita memulai dari ukuran semakin kecil juga modal, tapi juga semakin besar juga risiko. Itu di budidaya gurame adalah seperti itu. Jadi kita harus bisa betul-betul tepat memilih segmen mana yang mau kita ambil, karena di ikan yang paling kecil kita mulai dengan modal paling kecil, tapi dengan risiko juga tidak kecil. Kalau dari yang agak besar, ya modal agak besar, tapi risiko semakin kecil. Dan semakin besar dari mulai, ya semakin kecil risiko, semakin besar modal. Seperti itu di budidaya gurame. Jadi ya kita harus pandai-pandai lah bagaimana kita menyiasati semua di budidaya gurame. Dan yang paling utama sebenarnya adalah teknik, karena teknik itu jauh lebih penting. Terima kasih. Wassalam, salam dari